Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nasyasha Fitri dengan NIM A1A3255025 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku yang berjudul Dinamika Isu-isu Global Kontemporer, yaitu bab 3 tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan bab tersebut, yang dimana bab ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu meskipun pengurangan angka kemiskinan sudah menjadi prioritas utama dalam pembangunan internasional selama puluhan tahun, kenyataannya kemiskinan dan kesenjangan masih tetap menjadi persoalan yang belum bisa dipecahkan secara memuaskan. Bahkan, karena isu ini dianggap tidak langsung berkaitan dengan kepentingan negara-negara maju, kemiskinan seringkali tergeser oleh isu lain yang lebih seksi secara politik atau lebih menarik seperti terorisme. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga soal bagaimana isu itu diprioritaskan atau justru diabaikan dalam agenda global. Subbab selanjutnya yaitu tentang data-data statistik, yang dimana di situ dipaparkan angka-angka yang cukup mencengangkan sejak akhir tahun 1970-an ketika kebijakan neoliberal mulai diterapkan secara masif. Kemiskinan dan kesenjangan itu justru semakin tinggi, bukan berkurang. PBB mencatat bahwa resesi global sejak tahun 2008 menambah sekitar 90 juta orang ke dalam kelompok miskin dunia. Bank Dunia melaporkan lebih dari 80% penduduk dunia hidup di negara-negara dengan kesenjangan yang semakin melebar. Yang lebih mirisnya lagi, data menunjukkan bahwa 200 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang melebihi gabungan GNP 40 negara termiskin. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi global yang terjadi selama ini tidak mengalir ke bawah secara merata, melainkan justru melebar jurang antara si kaya dan si miskin. Subbab selanjutnya menjelaskan atau mendefinisikan kemiskinan. Di situ dijelaskan bahwa tidak ada satu definisi tunggal soal kemiskinan. Pandangan ortodoks atau mainstream mendefinisikan kemiskinan itu sebagai kondisi di mana seseorang itu tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, definisi ini tuh dianggap terlalu sempit. Menurut David Chalk menawarkan definisi yang lebih luas, yaitu bahwa kemiskinan itu bisa disebabkan oleh globalisasi, ketimpangan pembangunan, marginalisasi sosial, kelompok minoritas seperti perempuan dan anak-anak, hingga faktor eksternal seperti konflik dan bencana alam. Maka dapat disimpulkan bahwa mendefinisikan kemiskinan secara tepat sangat penting, karena definisi yang dipakai akan menentukan strategi penanganannya. Apakah cukup dengan memberi bantuan uang tunai, atau harus ada perubahan struktural yang lebih mendasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Structural Adjustment Programs dan kemiskinan. Di subbab ini dijelaskan bahwa program penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara berkembang yang sebenarnya bertujuan membuka pasar justru menjadi salah satu penyebab utama memburuknya kemiskinan. Structural Adjustment Programs bekerja dengan cara menghapus tarif pelindungan industri lokal, mengakses peran pemerintah, menghapus kontrol harga kebutuhan pokok, hingga memotong layanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya usaha-usaha kecil dan menengah bangkrut, pengangguran melonjak, dan masyarakat miskin semakin tidak punya akses terhadap layanan dasar. Jadi secara logika, kompetisi bebas yang menjadi landasan neoliberal pun dikritik habis-habisan. Bagaimana bisa persaingan dianggap adil jika pesertanya itu tidak memiliki kapasitas dan modal yang sama? Maka dapat disimpulkan bahwa structural adjustment programs bukan solusi kemiskinan,
melainkan justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang respon internasional, yang dimana pada subbab ini membahas tentang bagaimana dunia itu merespon persoalan kemiskinan ini. Jadi, dalam subbab ini dijelaskan bahwa kemiskinan tidak langsung menyentuh kepentingan negara-negara maju, yang dimana respon internasional ini seringkali setengah hati. Negara-negara dunia ketiga pun menghadapi dua persoalan besar sekaligus, yaitu birokrasi yang korup dan tidak efektif, serta kelangkaan modal untuk investasi. Kombinasi keduanya membuat sumber daya alam yang melimpah pun tidak mampu mengangkat taraf kehidupan rakyatnya. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan bab ini, selama sistem ekonomi global itu masih berpijak pada ideologi neoliberal yang mengutamakan pasar bebas tanpa perlindungan bagi yang lemah, maka kemiskinan dan kesenjangan akan terus menjadi warisan yang sulit diberantas. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.